Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
Saudara yang terkasih, apakah Anda tahu kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda? Kasih setianya itu tetap dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Walaupun kita susah kadang-kadang untuk melihat karena kenyataan hidup, tapi Tuhan itu selalu ada beserta kita. Apapun yang kita lalui itu untuk membuat kita menjadi lebih baik, menjadi seperti pemenang, menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia mengorbankan anaknya untuk kita semua. Kita sama-sama mau nyatakan keindahannya dan kesetiaan.
is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Akui Dia, tiada seperti Dia akan meneruskan langkahmu. Akui bahwa Tuhan kita besar. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman. Engkau besar melebihi apapun dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau. Jadikan lagu ini deklarasi kita. Jadikan lagu ini satu deklarasi kita. Sekali lagi katakan, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar. Dan seperti Engkau. Katakan sekarang, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tuhan, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Deklarasikan, buka mulut kita, katakan, Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Setiap masalah, keadaan
Tuhan itu besar, perbuatannya ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan, buka mulut kita, katakan, Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Tidak ada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, ini satu deklarasi kami Tuhan. Ini satu deklarasi kami Tuhan. Kami nyatakan Tuhan saat ini Tuhan. Di tempat ini, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dengan semua musisi di tempat ini, kami katakan, Engkau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biar ini menjadi satu kenyataan, revelation, pewahyuan. Engkau akan alami dan Engkau akan bersaksi bahwa Tuhan kita besar dan perbuatannya ajaib. Karena iblis, musuh kita, dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Dan kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Apalagi malu, cuman malu. Nyawa kita pun ke dalam maut kita tidak takut. Karena Tuhan beserta kita. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, luar biasa. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Oh, kebajikan dan kemurahan belakan mengikuti kami semua di tempat ini seumur hidup kami. Dan kami akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Semua tidak akan kekurangan apapun. Tuhan yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia yang membawa kita ke air yang tenang. Oh, Dia menyelamatkan jiwa kita. Wow. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau setia dan adil. You are powerful. You are beautiful. You are merciful. You are wonderful. You are faithful. You are just. Tuhan yang adil dan setia. Maha penyayang dan maha pengasih. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kalau kami ada di tempat ini, karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Kalau kami masih bernapas, kami bisa memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Biar kami pakai yang the best of the best, yang terbaik untuk Tuhan. Biar kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa gelisah, tanpa khawatir, tanpa takut. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian, kuasa, kasih, dan ketertiban. Oh, belajar terus taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami menikmati hadirat-Mu, urapan-Mu luar biasa. Percaya ada kesembuhan secara spiritual, secara fisikal, secara mental, secara emotion. Oh, baik yang di tempat ini maupun yang di online. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Fokus pada Tuhan. Don't focus your problem. Apalagi pakai kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan doa ini. Amin. Silakan duduk. Anak murid Tuhan Yesus yang dikasihi. Jemaat yang cintakan Tuhan. Atas nama Pastor Paul, Ibu Joyce, dan juga Pastor Tom Burosa, tim pastoral di sini. Sebetulnya katanya udah pakai iPad, tapi saya terima, tapi saya akan lakukan. Bapak Robi Chandra. Silakan bangkit berdiri. Wah, shalom. Tuhan berkati Bapak Robi. Jemaat bisa melihat ada Bapak Robi Chandra di sini. Yes. Kita ada sistem iPad, nanti bisa isi di depan langsung nanti pastor. Tapi nggak apa-apa. Di dalam rumah Tuhan nggak usah malu ya. Kalau di rumah Tuhan yang malu, di luar tambah malu nanti. Belajar berani. Saya juga berkenal Resa. Tadi baru datang ketemu Resa. Resa selamat. Brando yang bawa ya. Tuhan berkati. Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Jangan pernah takut atau malu. Mari kita sebelum mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, katakan sebelah kanan kiri kita bilang, Tuhan kita itu besar, perbuatannya ajaib. Tuhan kita itu besar, perbuatannya ajaib. Katakan,
Selama mulut kita masih bisa bicara, katakan. Ya, nanti tunggu suara saya habis nih, nggak mau ngomong pun nggak bisa. Sekarang bisa ngomong, ya omonglah. Tuhan kita itu besar, perbuatannya ajaib. Oh, banyak loh orang yang bisu mau ngomong nggak bisa. Kita punya mulut bisa bicara, kayaknya mahal ya. Wow, tiba saatnya kita berikan yang terbaik. Ini luar biasa ya, firman Tuhan itu setelah saya pelajari, saya meditate, perjanjian lama dan baru itu selalu connect. Jadi gak bisa lagi kita bilang, oh itu kan perjanjian lama. Oh ini kan perjanjian baru. Tuhan itu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Ya. Nah ini saya mau baca aja di Yakobus. Di mana Tuhan tuh ya, di perjanjian baru luar biasa. Dia katakan begini. Saya sampai, wow, selama ini saya gak pernah sadar. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kita harus bertekun, bersabar. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ternyata di perjanjian baru Ayub pun masih dibicarakan. Ketekunannya. Belajar dari ketekunan Ayub dan kesabaran Ayub. Ya. Dan kamu telah tahu, saya percaya yang baca firman Tuhan tahu akhir hidup dari Ayub. Baca, kalau belum pernah baca. Dulu saya dengar, saya takut baca buku Ayub. Loh, itu pertamanya happy endingnya kamu gak tahu, itu luar biasa. Sangat amat luar biasa, makanya waktu baca firman Tuhan minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita dapat impartasi, inspiration from the Holy Spirit, ilham dari Roh Kudus. Dan terjadi transformasi dalam hidup kita, kita akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Nah, dia bilang gini, apa yang ada, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub ya. Karena Tuhan tuh maha penyayang dan maha belas kasihan. Tuhan itu maha penyayang dan belas kasihan. Tadi saya fokus di Ayub, tapi sekarang saya fokus pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha penyayang dan belas kasihan. Yang penting kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Ya, kalau Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan satu hal, segala sesuatu. Saya tidak tahu, setiap orang ada keperluannya, segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Percaya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setelah Ayub setia, dia doakan 2 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Dan perginya umur lanjut tua. Setelah dia menikmati 2 kali lipat itu, dia masih hidup ekstra 140 tahun. Dan matinya seperti Musa, Tuhan bilang, hambaku akan mati. Kita semua akan pergi satu saat. Selama Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Jadi percaya, bersabar, bertekun di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan dengar news yang membuat kamu sendiri takut, bimbang. Apalagi sekitar kumpulan orang yang percaya, yang imannya meragukan. Kumpulan orang percaya yang penuh iman. Yang kata-katanya menguatkan, membangun, yang membuat kita semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan firman mengatakan di Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10 mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan air bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Jangan menolak didikan Tuhan. Akan peringatannya. Karena kita disayangi anak. Kita sebagai anak disayangi Tuhan. Jadi kita dididik, dibentuk, dihajar, ditegur, dikuatkan, diberkati. Bersaksi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami bawakan harta kami Tuhan. Harta kami ini Tuhan. Tadi pagi kami sudah bawa harta kami. Kami berikan yang terbaik. Memuji, menyembah Engkau. Kami memberikan harta kami, waktu kami. Kami memberikan harta kami, energi kami. Kami memberikan harta kami dengan talent. Apa yang kami bawakan untuk Engkau. Saat ini saatnya Tuhan kami bawakan financial kami. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kami berdoa Tuhan,
Engkau yang mempunyai isi bumi dan segalanya. Kami percaya yang kami bawa ini hanya menunjukkan ketaatan kami, hanya menunjukkan kesetiaan kami, hanya menunjukkan bahwa kami sayang kepada Bapa. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang membawa dengan sukacita, dengan iman, dengan kepercayaan bahwa mereka bawa bukan karena kebanggaan, kesombongan, tapi ada sukacita bahwa kami bisa bawa sesuatu kepada Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bawa dengan sukacita, baik yang di online, bisa melalui tag, cek, Zelle, juga pembangunan training center, ya, untuk pembangunan pusat pelatihan di gereja, juga persepuluhan persembahan, buah sulung untuk orang fakir miskin, dan semuanya bawa dengan sukacita. Wow. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan melalui Pastor Tom, buka hati kita. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil apa yang Tuhan suruhkan. Ya, persiapkan. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan pengumuman di gereja di layar. Tuhan berkati, damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Hello church, happy Sunday to all of you. We are glad you are here with us this morning. My name is Garrett and I'm here to give you our City Blessing Sunday announcement and updates. Now we want to kick off with a few important dates coming up in October. Now all these events I'm about to share can be found at cityblessing.org/events, and you can always email info@cityblessing.org for more information or speak to your carousel leaders and hospitality team. Now first, mark your calendar for October 27th and the 28th for Leadership Conference. If you are a carousel leader, a ministry leader, please mark your calendar. October 27th is a Friday at 8 p.m. to 10 p.m. and the 28th is a Saturday from 10 a.m. to 3 p.m. RSVP through your ministry head. And next, that same weekend on Sunday the 29th, we will have two amazing speakers coming to town. Pastor Maruli Tua, the head of Sinai City Blessing Churches in Indonesia, will minister at our Walnut Campus morning service, and pastor and prophetic speaker Eric Butler from New Jersey will be ministering at our Colton campus at 9 a.m. and Walnut campus at 11 a.m. on that same day. Do not miss out and mark these on your calendar. And next, I have Rich Wisely with a building update on our training center. Good morning, church. Rich Wisely here, your training center project supervisor with your Sunday update. Well, it has been a very, very busy week here on the job site. As you can tell, I am standing at the bottom of the pit, but the pit is not as deep as it used to be. We've added 10 feet of soil, bringing up the foundation that the new building is going to be built on. You know, all week long I've been sitting in my office watching the excavation crew bring 6 to 8 inches of soil, and they lay it down and they roll back and forth with their compactor and their excavator to smash it down. And every 2 feet we have an inspector come in and he takes a sample of the dirt and he tests it for density and moisture to make sure that when we go another 10 feet above me and we put the new training center up there, that it is on the most stable, firm foundation it could possibly be. It's important that when you are about to build, that you're establishing a bedrock upon which to base everything else on. You know, as I was watching the guys this week, a song kept playing in my head, and many of you may not know it, but it's an old hymn. Back in 1787, Pastor John Rippon published a book full of Christian hymns, and he put this particular hymn in that book, and we don't really know who wrote it, but listen to this verse. It says, "How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in his excellent word. What more can he say than to you he hath said, to you who for refuge to Jesus have fled?" You know, that's the entire purpose of this training center, is to teach generation after generation that the only life worth living is one built on the foundation of Jesus Christ. And just like that inspector comes in here every 2 feet and tests the soil for density and moisture, the training center is going to be a place where we can interact with people of all generations to make sure that not only they know Jesus, they know how to hear the word of the Spirit and to be obedient to God all the days of their life.
You know, Jesus said in Luke chapter 6, verse 47, he says, everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He's like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. Folks, again, that's the purpose of the training center, so the generations to come won't be rocked and rolled and shaken in their faith when trials and troubles come. God says he will never leave us or abandon us. He is always with us. And I know that each and every day because we can sense your prayers out here. The Spirit at the Work site is great. We're getting a lot accomplished. And in just a couple weeks, we're going to be laying the foundation for the south retaining wall. Then things should really start to get moving fast. But for now, I just want to leave you with that hymn and that verse. And thank you again for praying for us each and every day. And tune in next week for another update. Amen and praise the Lord. Let us continually intercede for our new training center. Now, lastly, I want to invite all of you who want to serve and be part of this year's December 24th weekend Christmas presentation and Christmas service celebration, either with your talents or you just want to serve any way you can. Please sign up at the lobby after service. God is doing a new thing and it's going to be awesome. All right, looks like that is all for today's Sunday announcement. Have an awesome Sunday and God bless you all. Mari semua kita berdiri, kita berdoa bagi saudara yang sudah bisa berbahasa yang baru, bahasa baptisan Roh Kudus, semua berbahasa yang baru ya. Kita mau membangun atmosfer. Kata tadi waktu kita menyembah, bangunlah atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer hadirat Tuhan. Ayo saudara semua, gak terkecuali kalau saudara belum bisa berbahasa yang baru, saudara bisa berkata, Tuhan nyatakanlah hadiratmu di tengah-tengah kami saat ini. Ayo semua, hirata pakaralata syakaralamu sikiralama sakaralade, uralata sakaralama sikiraladada sakaralamu sikiralama sakaralama, uralata sakaralama sikiralama sukuralata sakaralama. Iralata sakaralama sakaralana sikiralama sakaralada, oralata sakaralama sikiralama sakaralamu sikiralalala. Ayo saudara, keluarkan saudara, jangan ditahan-tahan. Oh, izinkan Roh Kudus mengambil alih saudara. Izinkan Roh Kudus memimpin saudara saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini adalah kebaktian Tuhan Yesus. Saya hanya alatnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi atmosfer yang dibangun oleh Roh Kudus adalah atmosfer kerajaan Allah, atmosfer surga di mana Tuhan bertata. Dan kami percaya pada saat Tuhan bertata, hadiratnya akan nyata di tengah-tengah kita. Hadiratnya akan bermanifestasi. Kalau hadiratnya datang, saudara-saudara akan mengalami kelepasan, kebebasan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya hari ini Engkau sudah membuat satu keilahian dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan membawa setiap daripada kami dari kemuliaan ke kemuliaan, dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan. Karena Tuhan kitalah yang berperang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya saudara. Waktu tadi saya menyembah, saya silakan duduk saudara. Tak ke remote. Saking excitednya lupa ini remote. Saudara, waktu kita menyembah dan waktu saya menyembah, kalau saudara perhatiin saya sering keluar nulis. Ternyata Tuhan itu banyak bicara saudara. Waktu kita menyembah saya melihat torch. Siapa di sini tahu torch? Api obor. Nah saudara, api obor. Ini untuk Pepi ya. Pepi. Iya. Mau nggak? Ya waktu saya melihat
waktu pada penyembahan itu, saya melihat torch itu. Tiba-tiba kamu memegang torch, api itu. Dan waktu kamu jalan, ada banyak orang mengikuti kamu. Torch. Dan saudara, di Olimpik kan, kalau waktu pembukaan Olimpik kan, saudara pernah menonton pembukaan Olimpik kan, yang pertama itu the champion itu bawa torch. Bener kan? Ya kan, bawa torch. Nah, torch yang kamu bawa adalah dari buku Yesaya 60. Bangkitlah dan terangmu telah datang. The light has come, the glory of God appear on you. Tapi apa? Bangkitlah dan terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan timbul atasmu. Arti kata torch itu adalah kemuliaan Tuhan. Itu yang menyatakan seperti di buku Markus, tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya, yaitu mujizat-mujizat yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tapi setelah itu saya lagi berdoa terus. Ternyata semua saudara itu pegang torch juga. Waduh, waktu saya bilang semua pegang torch juga. Ini ada apa lagi di sini? Semua saudara pegang torch berjalan. Nah, semua saudara ada api itu. Saudara bawa kemuliaannya. Nah, saudara, saya diingatkan kira-kira waktu maybe 20 tahun yang lalu ada prophetic word, perkataan nubuat untuk orang Indonesia. Dikatakan demikian, kamu akan membawa api kebangunan rohani di negara ini. Kamu akan membawa kebangunan rohani di negara ini. Ini 20 tahun yang lalu, prophetic word dari Chuck Pierce. Saya berusaha cari dari, saya punya catatan, gak ketemu saudara. Mungkin ada di komputer yang lain. Ini adalah api yang diberikan Tuhan kepada kita semua ini sebagai orang-orang Indonesia yang akan membawa kebangunan rohani di negara ini. Makanya saudara semua tinggal di Amerika. Benar atau betul? Saudara tinggal di Amerika dan saudara tahu Tuhan punya tujuan tertentu untuk saudara semua. Pastor Patrick Kali mengatakan bahwa di rumah ini akan ada gerakan kebangunan rohani. Jadi saudara, tergantung saudara. Kalau saudara mengaminin dan mengiyakan, saudara akan mengalami. Amin saudara, haleluya. So that's the word of God yang saya dapat untuk kamu dan juga untuk seluruh jemaat City Blessing. Alright. Saudara, hari ini adalah minggu terakhir kita bicara mengenai apa saudara? Faith ya. Kita bicara mengenai faith, iman. Nah saudara, saya percaya dalam 3 minggu terakhir ini saudara sudah mendengar firman-firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan yang paling sering saudara dengar mungkin yang ini ya saudara ya. Ibrani 11 ayat 1. Saya ambil satu translation aja dari Passion Translation. Iman membawa pengharapan menjadi kenyataan dan menjadi fondasi yang dibutuhkan untuk memperoleh hal-hal yang kita rindukan. Iman adalah bukti yang diperlukan untuk membuktikan apa yang masih belum dilihat. Jadi ada 2 kalimat saudara. Yang pertama pengharapan menjadi kenyataan. Yang kedua bukti yang belum kita lihat. Oke? Ya, dalam terjemahan yang lain. Siapa yang tahu singkatannya dari apa tuh BIMK? Yang ngedumel aku bahasa Indonesia masa gini. Itu siapa yang ngomong tadi? Jadi, Tommy, bahasa Indonesia masa kini. Dia lebih memberikan satu statement yang kayak mesti beriman nih. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi kalau kita melihat hal ini, sesuatu yang kita nggak lihat,
sesuatu yang kita harapkan. Pasti berhasil ya semua ya. Nah saudara, di bahasa Inggrisnya lucu saudara. Di bahasa Inggrisnya saya melihat begini saudara. Selalu ada kata no. No, faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the thing we hope for. Sama ya saudara, saudara harapkan. Being the proof of things we did not see and conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Kenapa pakai kata no ya? Hah? Coba lihat di bahasa Inggris yang sering kita lihat. NIV, ESV, AMPC, NASBP, New King James Version. Pokoknya semualah yang pakai belakangnya V semua kan. V semua version. Unless message ya. Semua ada kata no. Most of them ya, translationnya bahasa Inggris itu ada kata no. Kata no bukannya negatif no ya. No, pakai W, no. Berarti saudara, no itu kan kata sekarang. Faith itu adalah yang harus ditindakannya itu adalah sekarang. Bukan kemarin, bukan yang akan datang, tapi sekarang saudara. Waktu sekarang itu sehingga saudara akan bisa melihat apa yang saudara tidak bisa lihat. Jadi kata no ini penting saudara. Kenapa? Faith ini, bicara mengenai faith ini mesti banyak rambu-rambunya saudara. Saya sudah melayani Tuhan full time selama 23 tahun. Saya melihat rambu-rambu ini saudara. Kenapa? Ada banyak orang-orang tertentu itu sembunyi di balik iman. Saudara tahu. Wah saya punya iman, saya nggak bakal bisa digoncangkan, punya iman ya saudara. Padahal di belakangnya itu mempreteli dia saudara. Ngerti ya saudara ya. Benny Hinn mengatakan gini. Faith does not deny fact. Ngerti ya. Iman itu tidak menolak, tidak menyangkal kenyataan. But faith can change facts. Iman itu akan merubah kenyataan. Tapi nggak bisa nggak menyangkal kenyataan yang kita lihat terjadi itu terjadi saudara. Karena apa? That's the real life. Kita nggak bisa menyembunyi dari kejadian yang sebenarnya saudara. Karena apa? Karena kita nggak bisa deny apa yang kita lihat yang terjadi. Tetapi bersama Tuhan kita mempunyai iman yang akan merubah apa yang kita lihat. Jadi saudara banyak rambu-rambunya saudara. Dalam pelayanan, saudara nggak bisa melayani bersembunyi di balik iman. Wah, saya mau pelayanan ini amin, tapi hidupnya nggak benar. Saya punya iman, melayanin Tuhan, saya jadi bisa benar. Kalau saudara nggak ada keputusan untuk bertobat, mau melayanin kayak gimana pun, saudara nggak akan bisa benar. Jadi banyak rambu-rambunya saudara. Kadang-kadang punya iman tapi nggak punya hikmat. Itu namanya nekat. Benar atau betul? Seringkali kita punya iman tapi nggak punya hikmat. Ngerojos saja kalau gue punya iman. Ingat, now faith. Bukan main serobos saja. Mendengar kata-kata profetik. Senang kan mendengar kata-kata profetik. Di Alkitab mengatakan kata-kata profetik itu harus diuji. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Makanya setiap kata-kata profetik yang saya dapat, saya harus minta firman Tuhan yang mendukung. Yesaya 60 yang mendukung. Karena apa saudara?
Karena dengan kata-kata profetik, kita mendapat kata profetik yang bagus, kita bisa ngumpet di atas kata-kata profetik itu. Ternyata kehidupan kitanya yang nggak bisa. Jadi seringkali kata-kata profetik itu cuma lewat aja saudara, nggak kita imanin. Nah saudara, kata-kata firman yang saudara sering dengar ini, mungkin juga sering dengar ini juga saudara, Ibrani 11 ayat 6. Dan tanpa iman hidup di dalam kita tidaklah mungkin menyenangkan Allah. Karena kita datang kepada Allah di dalam iman, mengetahui Dia nyata dan bahwa Dia menghargai iman orang-orang yang mencari Dia dengan segenap gairah dan kekuatan mereka. Berarti kalau saudara ya, jangan sekali-sekali bersembunyi di balik iman kalau saudara nggak pernah mencari Tuhan. Karena iman saudara yang pelihara, yang dihargai Tuhan adalah iman yang saudara dengan segenap gairah dan kekuatan mencari Tuhan. Dalam terjemahan lain ialah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi saudara, kalau bicara mengenai iman, saudara juga harus reflect ke kita diri sendiri ini. Ini minggu terakhir ini saya belas-belasan aja ya. Reflect kepada diri kita, apakah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi apa? Ada iman yang gak dihargain Tuhan saudara. Dia bilang dia menghargai iman orang-orang yang mencari Dia dengan segenap gairah dan kekuatan mereka. That means saudara, kalau saudara bersembunyi di balik iman, imannya nggak ada arti apa-apa di mata Tuhan. Kalau saudara nggak bersungguh-sungguh mencari Tuhan, iman saudara akan membunuh saudara, menghancurkan saudara. Karena imannya saudara, iman nekat. Ya saudara, jadi banyak kata-kata pelajaran yang kita pelajarin di sini. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, karena kami hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat dengan mata kami. Nah saudara, di dalam kerajaan dunia dan kerajaan Tuhan, mata uangnya beda saudara. Kerajaan dunia, mata uangnya apa saudara? Chen. Tahu Chen? Kok senyum? Mata uang dunia. Mata uang kerajaan Tuhan apa saudara? Iman. The currency of the world. Chen. The currency of the kingdom. Faith. Iman. Mana yang saudara inginkan? Punya Chen atau iman? Saudara nggak bisa menolak keadaan, kita perlu duit. Saudara juga nggak bisa menolak iman, karena kita perlu menyenangkan Tuhan. Jadi dua-duanya oke, tapi jangan cinta duit. Cinta duit, lupa Tuhan. Tapi kalau saudara tahu bahwa di dalam perjalanan hidup saudara, saudara bisa menyenangkan Tuhan, everything shall be added unto you. Segala sesuatu akan ditambah kepadamu, sehingga kamu hidup berkelimpahan. Oh, ini baru opening saudara. Saya belum kasih judul khotbah saya. Judulnya, mau tahu judulnya saudara? Mau tahu? Acin kurang semangat. Mau tahu Acin? Judulnya apa saudara? Faith that rocks. Siapa yang suka rock? Rock and roll. Iman yang menggoncangkan. Iman yang menggoncangkan tantangan hidup saudara. Iman yang menggoncangkan apa yang menghambat saudara. Iman yang menggoncangkan kerajaan setan. Iman
that rocks. Ini yang Tuhan perlukan. Saudara, saya rasa Pastor Paul pernah khotbah ini ya saudara. Matius 17 ayat 20 mengatakan, ia memberitahu mereka, ia ini Yesus, karena kamu kurang iman. Aku berjanji kepadamu, jika kamu mempunyai iman di dalam dirimu tidak lebih besar dari sebutir biji sesawi yang kecil itu, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan kamu akan melihat pindah. Tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian ini saudara, mereka punya iman kurang iman. Thank you. Kurang iman. Kurang iman, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ya, yang sama besarnya biji sesawi itu, kamu dapat mengatakan kepada gunung itu, pindahlah ke sana, bisa pindah itu saudara. Di saat tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan. It takes a seed untuk supaya tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Tapi seed ini luar biasa sekali saudara. Ya saudara, saya punya 2 cerita di dalam Alkitab yang saya kagumi saudara, yang saya sukai saudara. Jadi yang saya sukai yaitu dari 2 cerita di dalam Alkitab. Satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pastor Nato bilang tadi kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru nggak boleh dipisahkan. Itu perap. Nggak bisa kita khotbah di dalam perjanjian baru aja tapi lupa perjanjian lama. Nah saudara, perjanjian lama kita belajar, saudara bisa menebak nggak kalau perjanjian lama bicara mengenai iman, belajar dari mana saudara? Abraham kan? Abraham, tapi saya nggak bicara dari Abraham, saya mau bicara dari Raja Daud. Saudara, di Raja Daud di 1 Samuel 16 saudara bisa baca ya. Pasal sebelumnya Raja Saul berperang. Raja Saul tuh ganteng saudara, tingginya 7 feet kayaknya ya. Saya 6 feet. Badannya lebih gede, dia mungkin ganteng tapi dia kurang bisa taat sama Tuhan gitu. Jadi pada waktu itu Tuhan memintakan semua untuk pergi ke keluarga Isai ya. Dia makanya di Samuel 16 ayat 11. Saya akan singkat aja ayat-ayatnya, kalian saudara bisa baca sendiri di 1 Samuel 16 ya, dari 16-17. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Oh ternyata si gembala ini dapat privilege ya. Samuel nggak mau makan, nggak mau duduk kalau dia nggak datang loh. Karena dia setelah melihat anak-anaknya si Isai, Jesse itu dalam bahasa Inggris Isai itu, Tuhan nggak melihat mereka semua badannya tinggi besar apa semua. Si Daud ini kemerah-merahan mukanya, mungkin kejemur matahari ya. Di sini dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Iya what? Kemerah-merahan muka baby face. Matanya indah dan parasnya elok, ganteng tuh si Daud ya. Mungkin tingginya sama kayak saya gitu. Tapi rambutnya mungkin lebih banyak dia. Berat badannya hampir sama karena saya udah diet. Matanya indah. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Nah, saudara, sebelum ayat ke 11, 12, 13, nggak ada cerita Daud, saudara. Daud itu nggak ada ceritanya, saudara. Dia gembalakan, nggak ada ceritanya. He is nobody. Kayak kita semua, nobody. Nggak ada ceritanya, saudara. Tetapi, saudara, katakan tetapi, setelah diurapi Tuhan, baca ini sama, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Berarti apa? Tuhan sudah memilih Daud, Tuhan mengurapi Daud, Roh Kudus berkuasa atas Daud, sehingga Daud menjadi perkasa di muka bumi, di perkumpulan domba-dombanya. Baru di situ ada cerita mengenai Daud, saudara. Di sini dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36 begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kuncinya apa, saudara? Kenapa Daud bisa begitu yakin bisa mengalahkan singa, beruang? Kenapa dia bisa mengalahkan beruang itu, saudara? Dan dia nggak takut lihat Goliat ya. Dia nggak takut Goliat. Kamu tahu Goliat itu tingginya, dia itu champion. Dia itu nggak ada yang ngalahin, di Filistina aja nggak ada yang ngalahin. Tingginya itu 9,9 feet, almost 10 feet. Saya ini 6, masih ada 4 feet tingginya lagi dari saya. 4 feet. Jadi saya kalau ngelihat Goliat saya mesti begini juga gitu. Biasanya saya kalau ngelihat Rika aja begini, lihat. Nunduk saya gini. Tapi ngelihat Goliat saya mesti begini. Tinggi dia. Ya. Dia punya helmet itu 5,000 shekel. 5,000 shekel itu kalau 500 shekel itu beratnya 5,7 kilogram. 5,000 berarti 50 kilogram dia punya helmet tuh. Oke. Dia ada armornya dan kakinya juga ada dari bronze. And then shouldernya juga pakai. Dia punya tombak. Kepalanya aja beratnya hampir 6 kilo. Kepalanya aja tuh tombak. Jadi orang ini orang yang luar biasa. And then Daud bilang begini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah ini namanya iman yang menggoncangkan, saudara. Si Goliat itu punya iman yang karena bergantung dengan kekuatannya sendiri, dia punya satu kepercayaan, confident, sehingga waktu dia berteriak membuat orang Israel semua takut.
tentara-tentara orang Israel takut. Bahkan rajanya yang 7 feet, jadi dia lebih tinggi lagi dari saya, si Saul. Ngelihatnya cuma 3 feet ke atas, takut sama Goliat. Tadi 2 Korintus 5:7. Kita harus berjalan dengan iman, bukan apa yang kita lihat. Ternyata orang Israel dan Raja Saul melihat yang di depan jadi takut. Ini waktu Daud berkata kepada Saul. Di ayat yang ke-37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Saudara, di awalnya dia katakan dia kalahkan singa apa segala macam ya. Dia katakan orang Filistin ini akan aku kalahkan. Tapi di ayat 37-nya dia dengan humble dia katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Daud itu kecil gak punya senjata. Goliat itu dari kecil udah perang, saudara, udah prajurit, sudah mengalahkan banyak hal. Tetapi kenapa Daud punya iman yang menggoncangkan itu, saudara? Di ayat 45 dia katakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, saya melihat imannya Daud, saya melihat, coba bayangin saudara, orang besar raksasa di depan saudara. Penuh dengan pakaian perangnya saudara, tombaknya yang lancip ini, palanya tertutup apa segala macam saudara. Kita ini ngelihat aja begini. Ngelihat Karim Abdul Jabbar aja mungkin kita lihat, wih Karim Abdul Jabbar gitu ya. Kita lihat, wah ini orang tinggi banget. Orang Israel semua pada takut. Kakaknya Daud, lu gembala, lu domba lu siapa yang jaga? Nggak ada yang percaya kalau Daud itu bisa mengalahkan Goliat. Daud tahu bahwa dia dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Ayat kesenangan John Hong. John 15:16, Yohanes 15:16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau saudara belum tahu bahwa Tuhan sudah memilih saudara, saudara tidak akan punya iman yang menggoncangkan. Ya. Ayat ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau, dia bicara kepada si Goliat ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. My goodness, ini iman yang menggoncangkan saudara. Bisa nggak waktu saudara mengalami tantangan dalam hidup saudara, waktu saudara mengalami problem yang saudara pikir sudah seberat apapun yang saudara sudah nggak bisa handle lagi, saudara bila katakan, hari ini juga Tuhan akan membebaskan saya dari segala tantangan yang saya alamin. Dan saya percaya saya akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang.
Ini loh saudara yang bisa menggoncangkan. Gak bisa ditunggu lagi, waktu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Now faith dan iman. Makanya Daud mengatakan dia udah tahu Goliat itu pasti kalah. Walaupun dia tidak ada senjata, dia pakai ketapel yang sama batu. Kenapa? Dia pakai ketapel apa batu? Bukan ketapelnya sama batunya loh saudara. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan itu nggak menggoncangkan dia. Kalau kita baru menghadapi tantangan hidup sedikit aja udah goncang, kepercayaan kita kepada Tuhan itu masih dipertanyakan. Kalau kita menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi, udah. Kenapa Tuhan nggak menjawab? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan saya? Kenapa Tuhan sudah memberikan tanda kepada saya dan Tuhan tidak mau menjawab segala doa saya? Kenapa bisa begitu? Tuhan adalah Tuhan. Ini penting nih saudara. Saya di-rebuke sama istri saya. Karena saya doain anak saya. Doain anak saya membuat declaration karena saya mempunyai iman. Saya mempunyai Ayub 22 ayat 28. Apa yang aku deklarasikan itu yang terjadi. Saya punya iman, anak saya bakal begini. Saya punya doa. Kamu tahu, saya diribukan. I put demand on God instead of I trust God. Saya minta tuntutan kepada Tuhan daripada saya percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan lakukan. Makanya seringkali kita berdua tuh kita mesti benar-benar mendengar suara Roh Kudus. Apa yang kita doakan jangan sampai kita put demand on God. Jadi kita memperlakukan Tuhan itu seperti Tuhan itu menuruti apa yang kita mau. We need to trust God to whatever God wants to do in our life. Kita harus percaya kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Saya sampai, aku bertobat di hadapan Tuhan. I repent God. I don't want to pray to put demand on God. Menuntut Tuhan. Dan seringkali Kristen gitu saudara. Punya iman tapi nuntut. Nah saudara, kita harus mempunyai iman seperti Daud ini saudara. Dia tahu siapa dia, dan dia tahu siapa Tuhannya. Nah saudara, waktu saudara tahu siapa saudara, dan saudara tahu siapa Tuhan saudara, iman itu yang menggoncangkan. Artinya bukan imannya yang goncang ya saudara. Tantangan hidup saudara yang goncang. Lawan musuh saudara yang goncang. Gunung-gunung yang menghambat saudara untuk maju terus. Itu yang akan goncang karena iman saudara. Daniel adalah salah satu orang yang luar biasa saudara. Dia katakan begini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dan kata-kata licin. Dengan kata-kata licin. Tetapi, nah saudara itu yang kalimat pertama itu orang-orang itu yang sudah mengenal Tuhan tetapi imannya itu masih bisa dibujuk sehingga mereka drifted away, menjauh dari Tuhan dan lama-lama murtad. Tetapi, katakan tetapi, baca sama-sama. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Berarti apa? Dalam bahasa Inggrisnya, people who know their God shall stand firm and take action. Jadi imannya bukannya iman yang diam, tetapi take action. David mengalahkan Goliat, kalau dia cuma ngelihat, Goliat Tuhan gua yang begini-begini, dia nggak take action, sama aja. Imannya itu masih bisa
terbujuk. Imannya Daud tidak tergoncang. Walaupun tantangan hidup itu gedenya segede gitu. Rakyat bangsa Filistin itu banyak sekali. Kok dia nggak goyak? Ini loh yang kita perlu pelajarin iman. Kita pelajarin dari orang-orang di Alkitab ini, ternyata iman itu yang membuat Daud itu mempunyai iman yang tidak goncang itu, yang bisa menggoncangkan even orang raksasa seperti Goliat itu bisa mati. Imannya itu ialah dia mengenal Allahnya. Dia mengenal Allahnya. Do you know your God is? Apakah Anda mengenal Allah Anda? Saudara, saudara itu adalah orang pilihan Allah. Saudara sudah diurapi Tuhan. Saudara itu nggak kurang daripada Daud. Sama-sama roh Tuhan ada pada saudara, roh Tuhan ada pada Daud. Roh Tuhan yang ada pada Daud, roh Tuhan yang ada pada saudara juga sama, Roh Kudus. Roh yang ada di dalam Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Jadi rohnya sama. Kok tindakannya bisa berbeda, actionnya. Saya waktu baca ini, saya lagi baca. Saya senang, kalau bicara mengenai iman, paling senang kan kita bicara mengenai, apa saudara? Abraham. Senang kan? Semua orang pasti udah tahu Abraham. Coba Daud. Mungkin saudara nggak kepikir Daud punya iman seperti ini. Daud itu orang yang luar biasa, saudara. Walaupun dia kecil, kemerah-merahan, tetapi waktu menghadapi tantangan, dia katakan, Tuhan yang telah membebaskan saya dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan akan membebaskan bangsa ini dari bangsa yang tak bersunat itu. Wow. Saudara, Tuhan, iman yang gimana yang menyenangkan hati Tuhan? Iman yang seperti ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Wow. Wow. Saya juga pengen punya iman seperti ini. Tapi kita harus sama-sama maju, ayo. Mempunyai iman yang seperti Daud. Kalau di gereja, kita iman yang bangkit. Wah, luar biasa. Begitu keluar gereja, aduh gimana ya. Aduh, adu-adu melulu. Tapi saudara, kalau saudara bangkit, wah, today is the day that the Lord has made. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara akan jalan dengan iman. Tidak ada yang bisa merintangi, menghambat perjalanan. I walk by faith. Saya berjalan dengan iman dan saya bukan berjalan dengan apa yang saya lihat. Yes. Mungkin orang buta lebih beriman daripada orang yang bukan buta kali ya. Karena dia nggak jalan, dia kalau lihat di film-film itu orang buta, kamu jangan ke sini. Oh, saya pasti akan jalan karena saya bisa mendengar. Tapi kita bukan orang buta, saudara. Kita ada orang yang diurapi Tuhan. Ingat saudara, Daud, apa yang menjadi kepunyaan Daud, kita semua punya. Kita dipilih, kita diurapi. Dia dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Tindakannya lah yang harus kita lakukan. Sama seperti Daud. Iman seperti yang Daud punya. Ini iman berdasarkan mengenal Allahnya siapa. Ya saudara. Yang kedua saudara. Saya akan bagikan dari, yang kedua ini.
Jadi Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman kemudian lahir di dalam hati yang meresponi ucapan yang diurapi dari Allah tentang dia yang diurapi. Wah, enak bahasanya ya. Coba baca ya sama-sama. Jadi iman kemudian lahir di dalam hati yang meresponi ucapan yang diurapi dari Allah tentang dia yang diurapi. Jadi apa? Ini enggak hanya yang ucapan yang diurapi dari Allah. Arti kata ucapan saudara semua itu adalah ucapan yang diurapi karena saudara dapat dari dia yang diurapi. Dia yang diurapi adalah Yesus. Itu adalah Tuhan kita. Dan Tuhan yang mengurapi kita sehingga percakapan kita itu powerful, saudara. Percakapan itu membuat kita punya iman bangkit. Bahkan orang yang mendengarnya pun mempunyai iman bangkit. Ngerti ya saudara ya? Udah ngerti belum ini? Jadi iman ini lahirnya ini di dalam hati yang meresponi ucapan yang diurapi. Arti katanya meresponi artinya bertindak lanjut setelah mendengar apa yang diurapi, ucapan yang diurapi. Artinya kesaksian-kesaksian mengenai Kristus itu adalah ucapan-ucapan yang diurapi. Oke. Ucapan-ucapan yang diurapi. Oke. Nah saudara, saya akan ambil dari buku Lukas 8 ayat 43. Nah di sini ada seorang wanita ya. Pada hari itu di tengah orang banyak ada seorang perempuan yang sangat menderita selama 12 tahun. 12 tahun itu lama loh saudara. 12 tahun cepat nggak? Lama. Lihat anak kita lagi masih kecil, aduh baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Karena yang mengalami perdarahan kronis, berdarah terus, nggak enak saudara, berdarah terus. What is that? Tampon, ya. Costco laku itu tampon ini. 12 tahun ya dia beli. Berarti apa? Setiap hari mesti ganti kan? Walaupun dia sudah menghabiskan semua miliknya untuk berobat kepada para penyembuh, dia masih sakit 12 tahun. Orang pada zaman itu waktu mengalami hal yang demikian, orang itu akan dikucilkan. Dia nggak boleh ketemu orang. Karena kalau orang yang pendarahan dibilang unclean. Jadi saudara, dia ini terpencil, dia udah habis. Ya saudara, dan saya melihat kenapa ibu ini ya, perempuan ini bisa di ayat keempat, setelah maju menerobos orang banyak, dia sampai ke belakang Yesus dan menyentuh jumbai selendang doanya. Saat itu juga pendarahannya langsung berhenti dan dia menjadi sembuh. Terjemahan lain dia menjuma ujung daripada karena. Nah saudara, dia ini kan di buku Lukas. Dia ini ke dokter Lukas saudara. Dokter Lukas ini seorang dokter. Dokter Lukas ini dalam ilmu yang dia pelajari mengenai ilmu kedokteran. Dari segala macam penjuru dia pelajarin semuanya. Ini saudara, dokter Lukas ini angkat tangan. Kalau dokter dulu kalau udah gak sanggup dia angkat tangan. Saya gak sanggup. Tapi dokter sekarang udah gak sanggup. Coba obat ini, coba obat ini, coba obat ini, coba obat ini. Gak salah ya saudara ya untuk supaya kita sembuh. Tetapi dia sudah angkat tangan. Dia sudah gak bisa kasih obat apa lagi. Tapi dia berkata begini kepada Tuhan. Kamu tahu ada seorang yang dapat bisa menyembuhkan saudara. Dia adalah Yesus Kristus. Ingat, iman lahir dari ucapan yang diurapi.
Jadi waktu saudara mengatakan, saudara nggak usah khawatir, Tuhan Yesus yang saya sembah, Dia dapat menyembuhkan saudara. Oh, iman lahir tuh saudara. Iman lahir. Waktu iman lahir, orang kan nggak boleh, dia nggak boleh berada di kerumunan orang kan. Dia nggak boleh berada di kerumunan orang. Dia mesti jauh-jauh dari orang crowded itu. Apakah imannya dia menggoncangkan kerumunan orang-orang di situ? Iman yang dia punya tidak bisa digoncangkan. Karena apa? Karena dia mendengar ucapan dari orang yang diurapi, dan diurapi dari orang yang diurapi Tuhan, Yesus Kristus. Dan waktu iman itu timbul, dia berani maju ke kerobotan orang. Tapi karena dia ini perempuan tua dan banyak orang itu, dan dia orang sakit 12 tahun. I think kalau orang sakit 12 tahun pasti lemes kayaknya ya. Kurang makan vitamin atau kurang makan sashimi ya. Dia pasti jalannya begini saudara. Makanya dia cuma pikirannya apa imannya. Jika saja saya memegang ujung jubah dari baju Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Waktu dia berjalan merangkak begini saudara. Dia bisa ditendang gak saudara? Hah? Bisa ada yang seret dia gak? Bisa ada yang ngeludahin dia gak? Bisa ada yang marahin dia gak? Apakah dia stop saudara? Dia maju terus. Sampai dia megang jubah Tuhan. Di ayat yang ke-47 begini saudara. 47, 48. Ketika perempuan itu menyadari bahwa dia tidak dapat bersembunyi lagi, dia datang dan tersungkur dengan gemetar di kaki Yesus. Di hadapan seluruh orang banyak dia menyatakan, aku sangat ingin menyentuhmu, Yesus. Karena aku tahu kalau saja aku dapat menyentuh, bahkan hanya ujung jubahmu, aku akan sembuh. Ayat 48 enaknya, Yesus bilang, anakku yang kucintai, imanmu kepadaku sudah melepaskan kesembuhan untukmu. Kamu boleh pergi dengan damai sejahtera. Saudara, now faith. Waktu faith itu lahir, perempuan ini gak nunggu saudara. Dia gak nunggu, karena kalau dia tunggu, Tuhan Yesus bakal udah ke kota lain. Karena faith is now faith, dia langsung maju, jalan merangkak, ditendang, kamu nih unclean, maju lagi. Mungkin majunya juga nggak secepat tuh saudara, mungkin bisa lama dia, mungkin dia ada darah-darah juga di badan-badannya kan. Karena kan jalan di tanah, lecet. Tapi dia nggak goyak tuh imannya. Iman dia menggoncangkan para crowded, kerumunan orang. Tapi waktu dia menyentuh Tuhan Yesus, iman dia menyembuhkan. Saudara, saya percaya apa yang kita khotbahkan selama ini mengenai iman, ini membuat kita perlu belajar. Karena kalau kita nggak belajar saudara, kita bisa terbawa yang tadi saya bilang rambu-rambu. Sekarang saudara perlu ketahui siapa Tuhan saudara. Saudara perlu ketahui bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara ketahui bahwa saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Apa yang ada pada Daud, ada pada saudara. Apa yang Daud bisa lakukan, saudara juga bisa lakukan. Goliat apa yang ada di dalam saudara,
Sehingga saudara takut, saudara tidak punya damai, saudara tidak punya kekuatan, saudara tidak mau maju lagi, saudara give up. Semuanya apa yang membuat saudara itu mundur, saudara harus ingat bahwa Daud mengalahkan Goliat, saudara juga bisa mengalahkan Goliat. Saudara, saya belajar satu quote dari Albert Einstein. Albert Einstein ini bicara mengenai gini. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. Jadi ya saudara, waktu kita berimajinasi, itu sepertinya saudara ngelihat film trailer. Ya saudara berada di trailernya itu waktu imajinasi. Nah, saya belajar ya saudara, saya belajar dari selama ngikutin di Gereja City Blessing dan mendengar kesaksian demi kesaksian. Saya belajar Pastor Paul itu seorang yang visioner, kalau bahasa orang Kristennya ya, bahasa dunianya kita imajinasi gitu ya. Visioner. Jadi waktu dia visioner itu dia katakan, Tuhan akan berikan building. Pada waktu itu semua student, saudara. Gimana caranya kita bisa dapat building? Orang aja sekolah dibayarin orang tua gitu istilahnya. And then udah gitu Tuhan bilang, I'm going to give you free and clear. Di Claremont gitu. Saya pikir, wah, iman Daud nih Pastor Paul lakukan nih. Kenapa? Waktu itu dia agak ragu-ragu, tapi Tuhan bicara lagi, akhirnya dia ngomong ke jemaatnya. Jemaatnya juga nggak banyak. Iman yang mengenal Allahnya siapa. Ini Daud punya iman yang dipraktekkan. Waktu Daud punya iman dipraktekkan, waktu dia jalan, dapat gedung Claremont free and clear. Ngerti ya? And then di tahun 2010 ngomong Temple City and mesti di consolidate ya. Kan dua gereja mesti dikonsolidate satu gereja, dua gereja udah bagus kan, ini bisa bertumbuh, ini bisa bertumbuh. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, dia akan belum apa-apa, prophet udah ngomong bahwa Temple City akan consolidate. Udah. Tapi kan belum ada building, belum ada duit, belum ada apa-apa saudara, cuma ada building di Claremont. Pastor Paul dikatakan kalau kamu mau pindah, kamu mesti taruh building itu for sale. Dan my wife yang lakukan itu for sale di building di Claremont. Belum tahu akan ada building apa yang kita akan punya. Sampai menurut Pastor Paul kesaksiannya, kita bilang kita ini jadi homeless kalau gerejanya nggak ada building. Tapi iman yang mengenal Tuhannya dilakukan. 2012 akhir dapat gedung ini. 2 tahun kemudian tanah di tempat ini free and clear. Iman saudara. Berapa banyak di antara saudara ingin menjadi bagian daripada iman itu sendiri? Saudara, iman. Jadi saudara, lihat lagi imajinasi. Kita harus membangun training center. 2 tahun, 3 tahun, 2018 ya. 4 tahun, hampir 5 tahun pause. Training. Kalau saya tiap datang ke gereja hari weekday ngeliat, waduh ini proyeknya proyek gede nih. Kalau kayak bangun skyscraper aja tuh gedung tinggi-tinggi itu. Wah, imajinasi. Life's coming attraction preview. Dia udah lihat, bangun.
Uangnya ada nggak? Belum. Sama waktu acquire Claremont, nggak ada. Waktu beli ini, nggak ada. Tapi apa saudara? Iman yang mengetahui Tuhannya siapa. Seperti Daud yang melepaskan, seperti Daud yang dilepaskan dari cakar singa, cakar beruang, dan Goliat. Dia sudah melihat bahwa bangsa Israel akan menjadi pemenang. Nah, waktu saudara melihat bersama-sama dengan Pastor Paul sebagai pemimpin dari gereja kita, kita harus mempunyai kesamaan dengan dia, bersama-sama maju supaya saudara semua menjadi bagian daripada apa yang Tuhan akan lakukan untuk generasi demi generasi daripada keturunan anak-anak kita. Makanya training center itu sudah kelihatan bakal jadi apa. Sekarang lebih kelihatan lagi akan jadi apa. Nah, mau nggak saudara menjadi bagian daripada pembangunan ini supaya saudara satu saat melihat anak cucu saudara dipakai Tuhan luar biasa. Prepare your heart, persiapkan hati saudara. Be part, bagian daripada pembangunan ini. Oktober 22 kita akan ada members Commitment Sunday. What is Commitment Sunday? Apa yang saudara Tuhan berikan beban saudara untuk menjadi bagian dari pembangunan training center. Mungkin saudara diberikan Tuhan, oke, saudara harus berikan sejumlah uang duit, saudara berdoain, whatever the Holy Spirit. Kita nggak ada paksaan, whatever the Holy Spirit, apa yang Roh Kudus taruh di hati saudara, supaya saudara bisa menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan di City Blessing ini. Karena pekerjaan Tuhan di City Blessing ini besar, saudara. Pastor Paul sekarang berada di Indonesia, RS-nya Relation Summit bersama pendeta-pendeta, seluruh pendeta dari seluruh Indonesia sekarang ini. Dan bertumbuhnya pesat sekali saudara, beberapa gereja baru mulai ditanam, mulai banyak gereja. Pelayanan kasihnya juga bersebar luas sampai ke Papua, sampai ke Sumba, semuanya ini berjalan saudara. Karena apa? Karena Tuhan punya visi. Imagination is everything. Ini bahasa dunianya ya. It is the preview of the life's coming attraction. Kalau dalam bahasa orang percaya, visi adalah segala sesuatunya. Visi yang saudara lihat adalah preview, trailer, bahwa saudara menjadi bagian daripada apa yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Ingat saudara, Oktober 22, bulan depan, next week udah bulan depan, 22, ayo ambil dalam covenant, commitment Sunday, ambil bagian untuk supaya saudara lagi part. Berdoa, Roh Kudus akan berikan kepada saudara. Amin saudara. Music team bisa maju, saya mau berdoa. Saudara, kalau saudara semua tahu, this is yang akan kita lihat. You will have such a harvest that you won't be able to bring in all of your wheat before plowing time. You will have grapes left over from season to season. Your fruitful vineyard will cover the mountains. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Makanya kita harus build our faith for harvest. Saudara, hari ini saya kemarin waktu kita ada SL Cell, saya dengar banyak kesaksian mengenai kesembuhan. Ada yang tangannya sembuh, ada yang ini sembuh, ada yang dideklar kansernya hilang, ada yang ngalamin kesembuhan dari pundaknya, pinggangnya, lututnya. Nah, saudara, waktu
mendengar kesaksian itu, Tuhan itu bicara begini. Kalau kamu ingin melihat banyak lagi orang mengalami kesembuhan, bangun atmosfer kesembuhan waktu setiap pertemuan di dalam gereja kebaktian ataupun di Kersal. Nah, hari ini saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Tuhan tidak berikan saya spesifik sakit apa, tapi saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Ada nggak saudara yang sakit? Apapun sakitnya. Ada nggak saudara yang sakit? Bisa angkat tangan. 1, ada lagi saudara yang sakit. 2, ada lagi 3, 4. Kalau saudara maju nggak apa-apa ya? Hah? Ayo yang sakit bisa. Ayo yang sakit bisa maju. Tim doa bisa. Ayo yang nyembah boleh mulai menyanyi. Mujizat lah di Indonesia. Oke, yang sakit mulai maju. Kita mau mendoakan yang sakit. Ayo. Apapun sakitnya saudara. Saya percaya testimoni akan membangun iman. Coba maju ke sini sebentar. Yang berdoa semua harus di depan orangnya ya. Oke. Yang berdoa, ayo. Jangan dari belakang berdoanya. Maju ke depan semua. Ya, doa. Ayo yang sakit datang. Tim hospitality tim jaga di belakang. Tim hospitality tim jaga di belakang. Yang sakit dan saudara harus punya iman bahwa setiap doa yang didoakan oleh tim pendoa adalah doa yang penuh dengan urapan. Ayo. Dewi. Sakit apa? Berapa banyak yang mengalami kesembuhan hari ini? Bisa angkat tangan, kesembuhan. Puji Tuhan, Tante Leni kesaksian di Kersal ya. Ayo. Puji Tuhan, kesaksian di Kersal ya. Leo, sembuh. Puji Tuhan, kesaksian di Kersal. Ada lagi yang mengalami kesembuhan? Puji Tuhan. Jangan gentar saudara, iman nih kalau saudara sudah menerima doa yang diurapi Tuhan saudara. Karena kita semua adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib hari ini. Ada orang-orang yang mengalami instant healing, yang belum mengalami kesembuhan. Kami berdoa supaya pada saat keluar dari tempat ini, mereka akan sudah berasa ada kuasa, ada kekuatan yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka alami. We declare this house, in this place, maupun yang menonton, this is free zone, tempat di mana tidak ada lagi sakit penyakit, karena ini adalah tempat kediaman Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Kami mau seperti David, kami mau seperti wanita yang pendaran 12 tahun, yang mempunyai iman yang tak tergoncangkan tapi menggoncangkan keadaan di sekitar. Terima kasih Bapa, karena kami tahu apa yang kami pelajari tidak akan kembali sia-sia. Keluar dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang dipilih, orang yang diurapi Tuhan, orang yang mengetahui siapa Tuhan kami yang perkasa di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap daripada umat-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin.